Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi washabihi wa man wafa. Teman-teman, sahabat dan ikhwafillah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu konsep keajaiban dalam Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan dan menurunkan derajat seorang hamba sesuai dengan sebesar apa pengorbanan dan usaha yang telah dilakukannya. Demikian pula kemuliaan seseorang bergantung sejauh mana dia memuliakan Allah dengan mengerjakan amal-amal kebaikan. Bahkan banyak manusia berharap kemuliaan yang tinggi, namun kurang maksimal dalam melakukan pengorbanan dan amal kebaikan. Nah, sehingga hasil yang diinginkannya kurang sesuai dengan harapannya. Teman-teman semuanya, bahkan tidak sedikit usaha manusia yang dilakukan untuk memperoleh kemuliaan. Jadi kadang manusia seringkali enggan introspeksi diri untuk perjalanan hidupnya yang menyimpang. Justru mereka sangat bangga terhadap pilihannya. Nah, teman-teman semuanya, setidaknya ada 2 contoh yang bisa ditunjukkan untuk melihat keberhasilan seorang hamba, sehingga Allah mengangkat derajat dan memuliakannya. Ini untuk memberi pelajaran kepada manusia bagaimana pentingnya jalan keberhasilan, yaitu memperoleh kemuliaan harus dengan pengorbanan maksimal serta berada atas jalan yang benar. Allah SWT menunjukkan 2 fakta yang dirujuk pada Al-Quran. Yang pertama, kemenangan orang beriman saat perang. Nah, Allah menunjukkan kemenangan orang yang beriman ketika berpegang teguh kepada kebenaran. Jadi upaya maksimal telah dilalui oleh umat Islam sesuai petunjuk yang telah diberikan Allah. Lalu keberhasilan yang tak pernah diduga itu tercapai dengan munculnya bantuan yang tak pernah diduga sebelumnya oleh umat Islam, sehingga musuh bisa dikalahkan dengan mudah. Nah, sebagaimana Allah menunjukkan hal itu yaitu di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 13, yang artinya, sungguh telah ada tanda bagi kalian pada 2 golongan yang telah bertemu atau bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslim 2 kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya bagi siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Nah, teman-teman semuanya, Allah menunjukkan bahwa kemenangan yang diperoleh orang yang beriman karena upaya yang kegigihan yang sangat maksimal dalam menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah dengan melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan dosa. Allah juga membantu orang-orang yang beriman dengan menampakkan kekuatan yang berlipat ganda, sehingga melemahkan dan menjatuhkan mental musuh atau mental orang kafir gitu. Dan teman-teman semuanya, orang kafir kalah dan berlutut di depan orang yang beriman. Jadi kekalahan yang mereka terima juga disebabkan pendustaan mereka terhadap perintah Allah dengan menolak berbuat ketaatan kepada Allah SWT. Dan mereka bahkan berani melakukan perbuatan dosa. Juga hal itu ditunjukkan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kada bi'ali fir'auna wallazina min qablihim kazzabu biayatina fa akhadahumullahu bidzunubihim
wallahu syadidul iqab. Artinya, keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras siksanya. Teman-teman semuanya, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah akan menderita dan mengalami penyiksaan di akhirat. Sementara orang yang beriman akan berkesudahan dengan kemenangan yang tak terduga-duga. Jadi kemenangan yang tak terduga-duga itu karena campur tangan pertolongan Allah. Jadi yang tak terduga-duga sebelumnya dari pertolongan dan campur tangan Allah. Betapa tidak teman-teman semuanya, jumlah kaum muslimin sangat sedikit, namun bisa mengalahkan kaum kafir dengan jumlah yang berlipat-lipat dan persenjataan yang lebih lengkap karena bantuan Allah. Itu yang pertama, dikalahkan dan dibantu oleh Allah dalam perang. Yang kedua yaitu Allah membalas kebaikan secara berlipat ganda. Dan Allah mendeskripsikan manusia agung yang melakukan usaha maksimal yang memperoleh derajat kemuliaan yang tinggi. Bahkan kemuliaan yang diterima hamba itu bisa dirasakan ketika di dunia. Hal ini terjadi pada sejarah Zakaria dan Maryam, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 37, yang artinya, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharaannya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Nah, teman-teman dan sahabat dimanapun berada, anugerah yang diterima Zakaria atas keseriusannya dalam mendidik Maryam ditunjukkan oleh Allah ketika dia melihat mukjizat yang nampak secara kasat mata di hadapannya. Nah, mukjizat itu berupa makanan yang terdapat di kamar Maryam. Sementara dia tidak mengirimnya dan Maryam juga tidak pernah keluar untuk membelinya. Apa yang dilihat Zakaria merupakan buah dan jerih payahnya dalam mendidik Maryam yang penuh kesungguhan dan keikhlasan. Teman-teman semuanya, usaha Zakaria dalam mendidik untuk membuat Maryam taat dan patuh menjalankan perintah Allah juga tidak lepas dari niat Maryam yang telah bernazar untuk mewakafkan anaknya ke masjid. Allah mengabdikan nazar itu yaitu nazar ibu Maryam dalam firman-Nya terdapat Quran Surah Ali Imran ayat 35, yang artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Oleh karena itu, terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Teman-teman semuanya, nazar yang baik dari istri Imran atau ibunya Maryam dan mewujudkannya dengan usaha maksimal di bawah pengawasan Nabi Zakaria menghasilkan perempuan yang soleh, yaitu Maryam, dengan ketaatan yang dilakukan oleh ibunya Maryam. Maryam berhasil mengangkat derajatnya dengan melahirkan putra yang mulia yang nantinya diangkat menjadi rasul, yaitu Isa bin Maryam. Teman-teman semuanya, dua kasus di atas merupakan contoh konsep Al-Quran tentang keajaiban, di mana keajaiban akan muncul ketika adanya niat baik dan diiringi oleh usaha maksimal.
berbuat secara maksimal dalam melakukan amal kebaikan dan menyerahkan hasil akhirnya sepenuhnya kepada Allah SWT. Dan Allah telah mengabulkan keinginan baik itu dan menjadikan mereka menang atas musuh-musuhnya. Allah telah menunjukkan keagungannya dalam dua hal. Pertama, yaitu memenangkan umat Islam dalam peperangan, hingga membuat umat Islam menjadi mulia di hadapan umat lain. Yang kedua, Allah memuliakan Maryam dengan memuliakan dan mengangkat derajatnya di tempat yang tinggi. Itulah hakikat keajaiban yang sebenarnya di dalam Islam. Di sana, seorang hamba akan memperoleh kemuliaan seiring dengan kebaikan yang telah dilakukan secara maksimal dan ikhlas. Kemuliaan dan derajat yang tinggi tidak akan muncul pada seorang hamba ketika dia tidak pernah melakukan amal kebaikan atau ketika terjerumus dalam kemaksiatan. Semoga kita dijauhi oleh Allah dari jalan yang sesat dan Allah bantu kita berada jalan kemuliaan. Semoga berkah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.